Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan menggali sesuatu yang menarik banget nih. Hubungan antara sejarah dan kebudayaan. Kita pakai Banten sebagai contohnya. Anda mungkin pernah ya merasa ada cerita masa lalu yang rasanya klik di hati, tapi kok beda ya sama catatan sejarah. Nah, misi kita kali ini adalah coba mengurai. Gimana sih sejarah yang nyarinya fakta, bukti konkret, dan kebudayaan yang lebih hidup dari persepsi, simbol, identitas, bisa jalan bareng. Dari sumber yang kita lihat, memang ada ketegangan di sini antara apa yang beneran terjadi sama apa yang dirasa benar oleh masyarakat. Oke, mari kita bedah. Jadi buat mulai nih, kita samakan persepsi dulu kali ya. Sejarah itu kan, ya kita tahulah disiplin ilmu, kritis, perlu bukti, kayak detektif waktu gitu kan? Betul, betul. Sementara kalau kebudayaan, itu kan lebih luas ya. Ada nilai, tradisi, cara hidup, seni. Sifatnya itu lebih interpretatif, simbolis. Kebenarannya nggak harus selalu bisa dipegang kayak arsip gitu. Dia hidup di cerita rakyat, di ritual, di ingatan bareng-bareng. Jadi ada dua kebenaran lah di sini, yang empiris sama yang komunal simbolis. Nah, itu dia sumber tegangannya ya kan? Materi yang kita bahas ini nunjukin gimana budaya sering punya narasi sendiri. Legenda, mitos gitu. Mungkin nggak lolos uji fakta sejarah, tapi penting banget buat identitas kelompok. Kenapa ya kita kok sering lebih nyantol sama cerita budaya ini dibanding fakta sejarah yang mungkin rasanya lebih datar? Itu menarik sih. Preferensi itu nunjukin kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Butuh makna, butuh akar, butuh identitas. Narasi budaya itu awet bukan karena akurat plek-ketiplek sama fakta, tapi karena dia punya resonansi emosi. Dia nguatin nilai-nilai, ngasih rasa punya warisan bareng. Jadi tantangannya bukan cuma, oh ini salah, tapi ngerti kenapa sih cerita ini penting buat mereka. Oke. Jadi kalau dua-duanya punya peran penting tapi beda jalur gitu. Gimana dong cara kita mendamaikan keduanya biar nggak saling sikut gitu? Saya bayangin Anda mungkin mikir, ya tapi kan fakta ya tetap fakta. Iya, tentu. Kuncinya itu pertama, kita akui dulu. Hargai fungsi masing-masing. Jangan nilai legenda pakai standar bukti sejarah, ya sebaliknya juga gitu. Edukasi ke publik jadi penting nih. Bukan buat ngapus cerita rakyatnya ya, tapi biar orang punya alat buat mikir kritis. Oh, ini narasi simbolis. Oh, ini fakta sejarah. Ini soal literasi sejarah dan budaya lah. Nah, ini bagian yang menurut saya paling asyik dari sumber-sumber kita. Ternyata budaya itu bisa jadi kayak pintu masuk yang keren banget ke sejarah. Misalnya nih, kita bisa pakai cerita rakyat populer soal satu tokoh, buat mancing rasa penasaran dulu. Baru deh kita ajak telusuri fakta sejarah di baliknya. Jadi, daya tarik emosi budaya malah jadi jembatan ke fakta. Keren ya? Persis. Coba kita lihat contoh dari Banten yang ada di materi kita. Tradisi debus misalnya. Anda tahu kan? Oh iya, yang itu ya, atraksi kekebalan tubuh. Nah, betul. Secara budaya, ini sering dianggap bukti kekuatan spiritual, warisan Islam gitu kan? Tapi, kalau kita telusuri sejarahnya, ini tuh berawal dari strategi dakwah loh. Para ulama di abad 16-17 buat narik perhatian massa. Menarik kan? Gimana fungsi awalnya bisa geser maknanya? Wah, iya juga ya. Atau Sultan Ageng Tirtayasa. Itu kan tokoh sejarah. Perlawanannya lawan VOC, perusahaan dagang Hindia Belanda itu. Jelas catatannya. Tapi dalam cerita lisan yang dikumpulkan, beliau sering jadi pahlawan sakti mandraguna, punya kekuatan super gitu. Ini kan bukan buat gantiin fakta sejarahnya ya, tapi lebih ke cerminan rasa hormat masyarakat yang dalam banget. Betul. Contoh lain yang kuat juga dari materi kita, Kelenteng Banten, yang dari tahun 1673 itu. Catatan sejarahnya jelas, Sultan Ageng yang bangun untuk komunitas dagang Tionghoa. Ini bukti toleransi, tapi ya juga pragmatis lah secara ekonomi politik waktu itu. Nah, seiring waktu, persepsi budayanya berkembang, jadi simbol toleransi yang lebih murni. Bahkan muncul cerita-cerita hubungan spiritual yang, ya, mungkin susah dibuktikan faktualnya. Dan ini semua bisa diterapkan secara praktis kan ya, nggak cuma teori. Misalnya festival budaya gitu, kayak perayaan debus tadi, bisa diselipin sesi singkat soal konteks sejarahnya. Jadi nggak cuma nonton atraksinya aja. Tepat sekali. Atau pakai media digital sekarang. Buat cerita sejarah yang dikemas menarik. Berangkat dari legenda lokal.
Buat anak muda kan lebih masuk tuh. Melibatkan komunitas juga penting. Misalnya mendokumentasikan sejarah lisan mereka. Tentu sambil diverifikasi ya faktanya. Ini intinya integrasi, bukan malah misah-misahin. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Sejarah itu kayak ngasih kita fondasi, fakta, kerangka waktu, terus kebudayaan ngisi kerangka itu, ngasih makna, warna, rasa, nyambung sama identitas kita. Dua-duanya penting banget buat paham masa lalu, dan ya diri kita sekarang ini. Contoh Banten tadi nunjukin banget betapa kaya dan kompleksnya hubungan ini. Iya, kuncinya memang di keseimbangan. Kita hargai akurasi sejarah, tapi jangan juga remehkan kekuatan makna budaya. Ini bukan soal milih mana yang lebih benar, tapi paham kalau keduanya ngasih jenis kebenaran yang beda, yang saling melengkapi pemahaman kita, gitu loh. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba renungkan sejenak deh. Mengingat betapa kuatnya ya narasi budaya yang ngebentuk cara kita lihat dunia. Adakah fakta sejarah pribadi yang Anda pegang erat, yang mungkin akarnya itu lebih dalam di warisan budaya atau cerita keluarga daripada di bukti tertulis? Dan gimana keyakinan itu mungkin mewarnai cara Anda memandang dunia hari ini? Coba direnungkan.